Mirip cerita kawanan tikus digorong-gorong, sangat licik, lincah, dan super rakus. Usai berbohong soal proyek mobil fiktif SMK, menumpuk utang luar negeri, menggarong anggaran COVID-19, pesta rampok aneka tambang kini bernapsu maling uang rakyat melalui modus tapera luar biasa brengsek. Aktor utamanya masih terpusat pada Joko Widodo. Bahkan jauh sebelum jadi presiden, praktek politik Pinocchio terlibat skandal Transjakarta senilai 1,5 triliun rupiah. Setelah naik ke level kekuasaan nasional, aneka mega korupsi bebas dilakoni. Lumpuhnya peran pengawasan DPR, BPK, dan berujung KPK dimakdulkan membuat rejim Jokowi semakin semena-mena. Cilakanya, nyaris para elit di lingkar kekuasaan terlibat rupa macam kasus dan dirantai di pagar istana. Joko Widodo menjadi sentrum kekacauan bernegara. Warga Rembang tergusur dan merintih atas hak tanah mereka. Rakyat Papua, TNI, dan Polri menjadi korban kekerasan berdarah. Di sejumlah daerah lainnya, kekayaan alam dirampok. Lebih mengerikan, berbagai aset dan keuangan BUMN menjadi lahan empuk kejahatan KKN ratusan triliun. Bahkan sederetan kementerian terseret pesta pora anggaran negara. Bagi-bagi proyek mengalir ke pundi-pundi elit partai. Di sisi lain, arus kejahatan korupsi dan kolusi membuat jejaring oligarki bebas mendulang faedah. Hanya dalam waktu hampir 10 tahun, kekayaan sejumlah konglomerat meroket ratusan bahkan ribuan triliun. Luar biasa, fantastik. Di tengah perlombaan menguras kekayaan alam dan sumber ekonomi, dinasti Jokowi makin semena-mena. Anak, mantu, dan ipar terlibat berburu jabatan kekuasaan. Watak nepotisme yang agresif dan tanpa malu. Bahkan jelang turun dari kekuasaan, Jokowi dan dinasti politiknya semakin menggila. Muncul upaya kebijakan maling uang rakyat melalui modus tapera, tabungan perumahan rakyat. Wajar bila rakyat melakukan perlawanan. Waspada, dulu SMK, kini tapera.